Wijaya ya, selaku Ketua Umum FKG IPS dan sekaligus sebagai pengurus besar PBPGRI ya, yang senantiasa memberikan pencerahan terkait P3K dimanapun. Wah, jam terbangnya udah tinggi nih teman saya yang satu ini ya, udah kemana-mana Bapak dan Ibu ya. Tak lupa juga hadir teman-teman penulis buku P3K, ada Ibu Kasmiana ya, yang juga sudah tergabung di kegiatan kita ya. Ya, terima kasih Pak Wijaya. Kemudian terima kasih Bu Kasmiana. Oke, ini udah hadir juga Pak Ari ya. Oke, sudah hadir. Kemudian Bu Nur. Oh iya, alhamdulillah sudah semuanya sudah hadir. Dan saya sendiri yang ngomong ya. Juga hadir menemani Bapak dan Ibu kali ini ya. Semoga kita selalu sehat walafiat ya Bapak dan Ibu. Oke, sebentar. Ya, semoga kita semua sehat walafiat. Pak Wijaya, mudah-mudahan di sela kesibukannya bisa hadir menemani teman-teman guru honorer ini yang akan berjuang di sesi 1 ini. Mudah-mudahan nanti kami mohon kepada Pak Wijaya bisa mencerahkan teman-teman ya, kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan lah ya. Sebetulnya pengen sih sampai berapapun Pak Wijaya itu senang orangnya kalau berbagi ya. Tapi mungkin daerah teman-teman yang di daerah Indonesia Tengah dan Timur mungkin udah kemalaman nanti ya. Suaranya sih Oke. tepatin mungkin itu. Ini suara siapa ini? Oke, saya unmute dulu ya, saya mute all dulu. Mohon maaf Pak Ibu. Aturan main kita berlakukan. Suara kita matikan semua, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan proses tanya jawab dengan cara nuliskan di chat dan kemudian dengan cara raise hand ya. Nanti host atau moderator akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu semua. Silakan yang bertugas kali ini Ibu Nur untuk bisa membuka kegiatan kita. Silakan Bu Nur. Baik, terima kasih Pak Budi. Suaranya kecil ya? Kecil ya? Kedengaran? Bentar. Oke, ada sih kedengaran. Ya, silakan. Kurang, Volumenya kurang. Saya nggak pakai ini gimana? Kalau sekarang kedengaran? Masih kurang. Halo, tes? Oke, sip, lanjut Bu, silakan. Ya. Atau mungkin bisa dilepas sebetulnya headsetnya. Karena memang suaranya kecil ya. Halo, tes? Ya, Oke, sip, lanjut, silakan. Silakan lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya dalam acara pendampingan PPPK untuk guru matematika pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua narasumber dan tamu kita Pak Wijaya yang telah berhadir hari ini, juga Bapak Ibu peserta yang semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk menimba ilmu dari para narasumber kita yang luar biasa meski harus dilaksanakan secara online ya. Semoga kita semua selalu sehat. Baik, langsung saja. Perkenalkan dulu, saya adalah Nur Zayab di sini selaku host pada malam hari ini. Susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari Pak Dudi, kemudian acara ketiga adalah penjelasan tentang PPPK oleh Pak Wijaya. Acara keempat adalah kuisis oleh Ibu Kasmiana, kemudian penutup. Baik, memasuki agenda pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya
sambutan dari panitia yaitu Pak Dudi Wahyudi. Kepada Bapak Dudi kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Nur dari Kalimantan ini ya. Di sana mungkin udah 1 jam ya, udah lebih malam ya. Dengan Pak Ari, terima kasih. Yang saya hormati Pak Wijaya, teman saya, teman baik saya, teman sepermainan saya, teman curhat saya gitu ya, yang selalu cerah dan memberikan pencerahan bagi yang lain. Dan alhamdulillah bisa bergabung di malam ini dalam upaya memberikan informasi yang sangat terbaru. Rugi kalau tidak gabung malam ini ya, terkait PPPK Guru. Oke ya. Yang saya hormati teman-teman tim penulis dari buku PPPK lolos kompetensi matematika, ada Bu Kasmiana, Pak Ari, dan Bu Nur yang selalu sigap juga melayani keperluan Bapak dan Ibu. Walaupun beberapa hal di keluarga juga sedang tertimpa musibah, tetapi selalu ya ketika ada pertanyaan, ada harapan dari Bapak Ibu selalu dilayani. Jadi mohon maaf apabila memang ada beberapa hal yang tidak bisa kami layani, karena memang ternyata di kondisi sekarang kita selalu banyak hal yang tidak pernah bisa terkendalikan menurut versi keinginan kita sendiri ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang terbaik adalah kita selalu sehat, dipanjangkan umur, dijauhkan dari bencana COVID ini terutama ya Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Bismillah, alhamdulillah, binikmat iman wal islam wal istiqomah. Pada kesempatan ini kita bisa bertatap maya, berjumpa dalam satu kegiatan yang namanya pendampingan hari pertama dari rangkaian 5 hari ke depan ya. Bapak Ibu, insya Allah kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Di sela-sela mungkin tenaganya sudah mulai berkurang ya akibat aktivitas di siang hari. Jaga kesehatan, minum energi biar tambah imun. Jangan terlalu kecapean. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu berada dalam lindungan dan dalam naungan beliau yang selalu kita menjadikan panutan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu banyak berbicara, hanya ingin menyampaikan bahwa ini upaya kami. Kami saking cintanya kepada Bapak dan Ibu tidak mau melepas begitu saja ketika Bapak dan Ibu sudah membeli buku. Karena ada beberapa kadangkala yang ketika beli buku itu ternyata bukunya masih di plastik sampai nanti P3K selesai. Gitu ya. Nah, ini yang kita nggak mau. Jadi kita mau paksakan ketika sudah dapat buku di rumah, bongkar tuh plastiknya, baca satu persatu. Kita upaya. Ini bukan yang terbaik. Ini bukan soal yang akan keluar nanti. Kita nggak pernah tahu. Tapi upaya kita adalah sebagai tim selalu menerjemahkan apa yang jadi indikator utama di dalam modul besar matematika yang terdiri dari 6 PB ya, ada PB pertama bilangan, PB kedua aljabar dan program linier, kemudian PB ketiga ada logika matematika, PB keempat ada geometri dan trigonometri, PB kelima ada kalkulus, dan PB keenam ada kombinatorika dan statistika. Kita terjemahkan, kita breakdown dari situ sampai menjadi intisari soal-soal yang akan muncul di dalam P3K nanti. Ya, saya pikir masalah teknis P3K akan dijelaskan oleh masternya, oleh Pak Wijaya. Tapi kami ingin memberikan pencerahan bahwa Bapak Ibu beruntung dari 220-an lah ya yang menerima buku untuk yang P3K ini bisa tergabung. Walaupun kita ada sesi berikutnya nanti tanggal 16 ya kalau nggak salah, tanggal 16 nanti kita ada juga untuk yang sesi kedua yang membeli buku setelah ini. Gitu kan, itu masih kita masukin dalam grup. Nah, ini periodisasi pembeli buku yang sebelum tanggal 2 Agustus kita coba masukkan, inputkan ke sini. Sekali lagi, ini bukan sebagai sok-sokan, tapi justru ingin mengajak Bapak dan Ibu, kita ingin yuk kerja keras sampai cita-cita tercapai. Kami hanya ingin menemani ya kerja kerasnya tetap di dalam aktivitas Bapak dan Ibu nanti. Kami menemani
Kami hanya memberikan trigger, stimulus, rangsangan, memberikan soal-soal, memberikan pencerahan. Kami bukan masternya, tetapi saya pikir kami hanya bisa mengajak. Ayo sama-sama kita coba bedah indikator-indikator yang ada di dalam PB1 sampai PB6 ini. Dan ada prediksi soal, ada tryout-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bagi pembeli yang dulu, pembeli buku Ngebaso, ini bentuk dari pembaharuan yang terbaru saking kami berupaya. Mohon maaf ya, bagi yang udah pembeli yang dulu, kami ingin memberikan yang terbaik, bahwa kami tambahkan dengan hal-hal yang baru. Karena apa? Informasinya keterbaruan. Ya, informasi yang datang kita keterbaruan. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan yang terpenting. Kita berikhtiar selama 1 sampai 5 hari ke depan, Bapak Ibu akan diberikan pendampingan terkait yang pertama. Tadi seperti Bu Nur bilang, kita sama-sama akan berlatih karena matematika tidak hanya melihat, berlatih sendiri. Yang kita gunakan adalah quizzes. Tolong pelajari bagaimana menggunakan quizzes. Karena hari ini, malam ini nanti akan dipandu oleh Bu Kasmiana langsung sekaligus bagaimana Bapak Ibu nanti siapa yang menjadi terbaik yang sudah baca benar terkait buku itu ya. Mungkin suatu saat di 5 hari ini kita akan cari yang terbaik siapa satu orang, Pak Ari, Bu Kasmi, Bu Nur ya. Terbaik satu orang siapa. Kita kasih bonus ya, umroh ya. Nanti ketemu di sana semuanya. Ya, baik, ini saya udah siap Pak Wijaya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Selamat bersenang-senang malam ini. Jangan jadi beban sambil makan, minum cemilan, ambil potretan. Jangan lupa. Buka bukunya, coret-coret bukunya. Jangan masih dibungkus plastik. Oke, terima kasih dan kami mohon kepada Pak Wijaya untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua di malam hari ini. Terima kasih Bu Nur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudi atas sambutannya. Baiklah, kita selanjutnya akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Pak Aribowo ya sebagai moderator. Selanjutnya kepada Pak Aribowo kami persilakan untuk memandu acara. Pak Ari. Oh, Pak Ari. Mic-nya Pak Dudi. Mic-nya Pak Ari. Pak Ari sudah jadi co-host, silakan bisa tutup buka sendiri. Ayo. Oke, baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jelas suara saya Bapak Ibu ya. Keren. Baik, ya. Yang saya hormati Bapak Wijaya MPD, beliau adalah Ketua FKG IPS Nasional dan pengurus di PB PGRI. Selamat malam Pak Wijaya. Malam Pak Ari. Baik, sehat Pak Wijaya ya. Alhamdulillah. Iya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan penulis buku Ngebaso dan buku APKS P3K Mapel Matematika, serta Bapak Ibu peserta BIMTEK Mapel Matematika. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan pada malam hari ini. Ya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini dan kesempatan bisa mengikuti kegiatan BIMTEK ini walaupun dilaksanakan pada malam hari. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu, saya akan memandu Bapak Ibu pada malam hari ini. Yang pertama adalah penyampaian terkait teknis pelaksanaan P3K. Nanti akan disampaikan oleh Pak Wijaya karena
waktu ini sudah cukup malam ya. Ini sudah di Kalimantan Selatan sendiri pukul 9 malam. Mungkin kalau di Indonesia Barat pukul 8 malam. Oleh karena itu nanti paparan Pak Wijaya akan saya batasi selama 45 menit Pak Wijaya ya. Oke. 45 menit nanti dilanjutkan dengan tanya jawab baik secara langsung dari peserta maupun nanti yang ada di chat room. Nah, waktu untuk sesi Pak Wijaya beserta tanya jawabnya nanti berakhir pada pukul 10 WITA atau 9 WIB dan nanti akan kita lanjutkan lagi dengan kuisis ya selama 30 menit. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Pak Wijaya untuk menyampaikan terkait teknis pelaksanaan P3K. Kepada Pak Wijaya dipersilakan. Iya. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi asala rasul bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat malam Bapak Ibu guru-guru honorer hebat, calon peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilimpahkan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk bisa mengikuti semua rangkaian seleksi ASN P3K Guru tahun 2021 dan dinyatakan lolos sebagai ASN P3K Guru. Dan terima kasih kepada jajaran rekan saya, teman-teman seperjuangan, senior guru. Di sini ada Kang Dudi, ya ada Bu Nur, Bu Kasmiana, sama Pak Ari, yang selalu tetap semangat membersamai kita semuanya untuk betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi proses seleksi ASN P3K Guru ini. Meskipun kita tidak tahu ya soal yang akan keluar seperti apa, terus dan lain sebagainya, tetapi setidaknya kita sudah melakukan suatu proses yang maksimal untuk menghadapi proses seleksi P3K Guru ini, dan itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Baik Bapak dan Ibu, memang banyak informasi berseliweran ya dari para pembuat konten video ya atau para YouTuber dan lain sebagainya terkait berbincang P3K Guru ini, karena sangat seksi ya ketika berbicara P3K Guru itu viewernya selalu meledak. Jadi setiap ada informasi, bahkan ada informasi yang diulang terus-terus ya, dipotong-potong, dipenggal-penggal agar viewernya terus semakin banyak, subscribernya semakin banyak. Tetapi insya Allah mungkin mudah-mudahan niat teman-teman kita sebagai YouTuber itu baik, tidak membuat kita menjadi bingung menghadapi seleksi P3K ini ya. Kenapa? Karena banyak informasi-informasi yang berseliweran yang memang seyogianya itu sebetulnya kita harusnya bisa memilah dan memilih, tetapi tidak sedikit yang akhirnya menjadi bingung, menjadi galau, ya dan lain sebagainya. Semakin banyak menonton konten-konten tersebut, akhirnya yang ada malah galau, malah bingung, malah menjadi down dan lain sebagainya. Tetapi satu yang paling utama harus Bapak Ibu lakukan, pertama ya memang kita harus betul-betul meningkatkan, memaksimalkan kemampuan literasi kita. Kita bisa membaca sumber terkait P3K Guru ini dari sumber resmi, ada dua ya. Yang pertama melalui portal SSC-ASN, ya dibuat oleh Panselnas, dalam hal ini digawangi oleh BKN. Ya, yang kedua melalui Guru P3K Kemdikbud. Nah, dua portal itu setidaknya yang bisa menjadi salah satu rujukan bagi kita. Yang kedua mengikuti media sosial resmi dari penyelenggara. Nah, itu hal yang lainnya bisa kita simak dari sisi regulasinya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ya terkait P3K ini sebetulnya izin sebetulnya banyak hal ya yang harus kita ketahui, karena jika kita tidak mengetahui dari sisi kebijakan ataupun regulasi serta hal-hal detail terkait teknis P3K ini sendiri akan menyebabkan kita justru dihinggapi keraguan
ya seperti itu. Jaya menyimak dari beberapa grup dari total sekitar 200.000 peserta lebih BIMTEK dan tryout P3K guru yang digawangi oleh APK SPP PGRI itu tidak sedikit ya informasi-informasi yang memang bisa menimbulkan keraguan. Contoh, ketika ada surat dirilis oleh PLT Sekjen Kemdikbud, misalnya Pak Ainun Naim, terkait pengunduran pengumuman seleksi administrasi. Padahal surat tersebut betul, benar, resmi, tetapi hanya berlaku bagi peserta CPNS ya di Kemdikbudristek. Jadi tidak ada korelasinya, tidak ada hubungan dengan P3K. Yang kedua, misalkan terkait informasi bahwa jika kita pas fotonya background-nya udah betul merah, ya tetapi kita pakai jas dan lain sebagainya, itu dinyatakan TMS misalkan tidak memenuhi syarat, itu akhirnya satu hari tadi itu banyak viral ya. Dan sebetulnya Bapak dan Ibu kita tidak perlu galau terkait pas foto itu. Ketika kita memang ada verifikator yang menyatakan kita TMS karena pas foto, sebenarnya posisi kita kuat. Mengapa? Karena dari awal surat edaran baik dari Dirjen GTK, Dus Pedoman, dan juga informasi yang ada di portal SSCASN tidak mensyaratkan secara detail bahwa foto kita itu tidak boleh memakai jas dan sebagainya. Yang jelas pas foto dengan background berwarna merah ya seperti itu. Nah itu yang ini. Jadi jika memang ada dan terjadi hal itu, semua masih ada momen masa sanggah Bapak dan Ibu. Baik, sebetulnya ketika berbicara P3K guru, semua rangkaiannya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Rangkaiannya ini perlu kita tegaskan kembali karena masih banyak yang bertanya, kok saya tidak bisa memilih formasi setelah ditanya Ibu bertugas di sekolah negeri atau swasta. Ya, bertugas di sekolah swasta. Nah, ketika Bapak Ibu mengajar di sekolah swasta, maka Ibu masuk peserta kategori 3, yaitu guru honorer di sekolah swasta. Yang kedua ada lagi pertanyaan, Pak bisa tidak saya baru lulus PPG, saya sudah memiliki sertifikat pendidik, tapi saya belum pernah mengajar dan otomatis tidak masuk di Dapodik. Jawabannya bisa. Jika apa? Jika Bapak atau Ibu memiliki sertifikat pendidik yang terdata di database Kemdikbud, Ristek ya seperti itu, sehingga masuk kategori peserta lulus kategori 4. Nah, yang berikutnya siapa sih peserta kategori 1 dan 2? Peserta kategori 1 dan 2 itu, kategori 1 adalah guru honorer di sekolah negeri. Jadi semua guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Nah, itu masuk peserta kategori 1. Yang kedua adalah guru honorer atau THK 2, tenaga honorer kategori 2 yang terdata di database BKN. Nah, mengapa harus terdata di database BKN? Karena memiliki nomor sebagai honorer THK 2 yang harus diinput ketika melakukan proses pemilihan formasi di portal SSCASN. Jadi ada 4 kategori peserta. Peserta pertama yaitu guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Yang kedua guru honorer THK 2 yang terdata di database BKN. Yang ketiga adalah guru honorer yang mengajar di sekolah swasta. Yang terakhir adalah lulusan PPG atau fresh graduate yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum pernah mengajar dan tidak masuk di Dapodik dengan syarat tadi terdata di database Kemdikbud. Nah, keempat peserta ini semua melakukan proses pendaftaran secara serentak ya. Secara serentak ya. Nah, sampai dengan diperpanjang kemarin ya, sampai dengan 31 Juli ya. Nah, pendaftaran kecuali untuk Papua dan Papua Barat itu mendapatkan perpanjangan lagi khusus ya. Untuk Papua dan Papua Barat itu berbeda ya sampai 21 Juli ya. Untuk perpanjangannya untuk yang di luar Papua Barat ya dan Papua itu terakhir kemarin ya seperti itu. Nah, pendaftaran ini nanti akan langsung otomatis by system di mana Bapak Ibu akan terbaca jurusannya atau berdasarkan pertama sertifikat pendidik. Jadi sering bertanya ini ya,
kok saya agak keluar nih formasinya, pilihan formasinya, ya berarti Bapak Ibu masuk peserta kategori 3 dan 4. Kalau kategori 1 dan 2, ketika proses pendaftaran itu by system itu akan muncul formasi yang bisa kita pilih, yang memang ada perbaikan kemarin yang awalnya tidak terkunci dan yang lain memilih sekolah lain, tidak bisa memilih sekolah induknya. Setelah kita melakukan penyampaian informasi pada pihak terkait, akhirnya ada perubahan, ya. Nah, Bapak dan Ibu ada merujuk kepada Permenpan RB. Jadi regulasi yang harus kita pegang terkait pelaksanaan P3K Guru ini adalah Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Yang ketiga, ya, Surat Edaran Ditjen GTK nomor 1460 tertanggal 15 April ya tahun 2021. Nah, jadi itu yang kita pegang. Ketika kita berpegang kepada 3 regulasi tersebut, maka kita akan kuat. Ketika memang dinyatakan kita tidak lolos administrasi, maka bisa kita melakukan sanggahan, ya seperti itu. Nah itu, jadi sekarang masuk ke tahapan Bapak Ibu sedang proses verifikasi berkas oleh verifikator, dan informasi terakhir dari BKN itu untuk P3K Guru sekitar masih tersisa ya, sekitar 1/3 yang belum diverifikasi. Jadi jangan kaget ketika nanti ada beberapa daerah jika sampai besok ya, karena pengumuman lolos seleksi administrasi itu tanggal 2 sampai 3 Agustus 2021. Jika masih ada yang belum keluar di akun SSCSN-nya ketika Bapak Ibu login terkait pengumuman kelulusan seleksi administrasi, maka ada beberapa daerah yang akan diundur ketika tidak bisa menyelesaikan tepat waktu terkait verifikasi berkasnya. Nah itu, yang berikutnya juga yang sering muncul itu bagaimana nanti kita bisa tahu kalau kita itu dinyatakan lolos administrasi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa login sendiri ya. Pengumuman lolos seleksi administrasi ini akan muncul di akun Bapak Ibu yang instansinya telah selesai melakukan verifikasi. Jadi bagi instansinya yang dilamar tersebut belum menyelesaikan proses verifikasi, maka tidak akan muncul ketika Bapak Ibu login di akun SSCSN-nya. Ya, jika Bapak Ibu lolos, maka akan keterangan lolos. Jika tidak, maka ada keterangan Bapak Ibu dinyatakan TMS, ya. TMS tidak memenuhi syaratnya karena apa? Nah, nanti karena apa itu nanti ada menu masa sanggah ya dari tanggal 4, 5, 6 ya. Nah, itu Bapak Ibu misalkan ada kesalahan misalkan penulisan nomor ijazah. Berarti nanti Bapak Ibu ya tinggal upload, tinggal sampaikan dokumen pendukung yang membenarkan memang ada kesalahan input dan nanti diperbaiki. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara yang mudah kita tahu bahwa kita lolos administrasi? Caranya ketika muncul di portal SSCSN itu, ketika Bapak Ibu login muncul print ya, print kartu peserta ya. Ketika ada print kartu peserta, ya, berarti Bapak Ibu sudah dinyatakan lolos administrasi. Beruntung ya, mudah-mudahan semuanya Bapak dan Ibu lolos administrasi. Nah, setelah lolos administrasi, maka perjuangan berikutnya ya Bapak Ibu otomatis nanti akan masuk di sana, ada keterangan di kartu peserta itu tesnya di mana, tempatnya tanggal berapa, tempatnya di mana. Nah, itu akan ada ya. Nah, setelah tahu tempatnya, tanggal pelaksanaan tes yang merujuk kepada jadwal itu antara tanggal 23 Agustus sampai 29 Agustus untuk tes tahap 1. Nah, itu ya. Jadi itu. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul, Bapak dan Ibu, adalah bagaimana kalau kita misalkan di sekolah induknya tidak ada formasi, tetapi kita memilih di sekolah lain.
yang kita tidak ketahui apakah di sekolah tersebut ada guru honorernya, ya istilahnya ada guru honorer, ada guru tidak tetap, ada WB, ya istilahnya banyak lah sebutan untuk guru non ASN itu. Nah itu Bapak Ibu sering dibingungkan dengan adanya pesan atau pesan blasting ya terkait riset ya riset formasi. Nah akhirnya kan pada ribut, ramai, galau. Ya sebetulnya bagi Bapak Ibu yang telah memilih sekolah induk sebenarnya tidak perlu melakukan proses riset pendaftaran. Dan riset pendaftaran itu kan sudah hanya satu kali kesempatan bagi Bapak Ibu yang ada formasi di sekolah induknya, tetapi karena ada kesalahan sistem pada saat itu, akhirnya Bapak Ibu memilih sekolah lain karena formasi di sekolah induknya sudah terkunci, ya akhirnya memilih sekolah lain. Nah itu baru melakukan riset pendaftaran dan itu merujuk kepada Permen PAN RB pasal 29 ayat 2 huruf A, B, dan C ya seperti itu. Nah itu yang sering muncul. Yang berikutnya jenis soal ini juga masih banyak bertanya soalnya ada tes bakat skolastik tidak, ada SKB tidak dan lain sebagainya. Untuk seleksi ASN P3K itu tipe kontennya tesnya hanya ada 4 ya. Pertama kompetensi teknis terdiri dari pedagogis ya pedagogik dan materi bidang. Nah, apa sih materi bidangnya atau materi pelajaran sesuai mata pelajarannya adalah nanti soalnya sesuai dengan formasi yang dilamar. Misalkan guru matematik, tapi dia terkunci di PKWU, maka nanti soal yang kompetensi teknis yang diujikan adalah soal PKWU, ya seperti itu. Yang kedua adalah manajerial, yang ketiga ada sosiokultural, yang terakhir adalah wawancara. Nah ini tipe soalnya, termasuk butir soal, ya waktu. Nah, yang paling beruntung Bapak dan Ibu yang telah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat pendidiknya linier dengan formasi yang Bapak Ibu pilih, ya. Karena memang sistem itu dia memfilter dengan 2 cara. Pertama yang dicek linearitasnya adalah serdiknya dulu. Jadi serdiknya dicek linier tidak dengan formasi yang di sekolah. Ya, jika linier, oke, oleh sistem akan dikunci, ya, yang linier dengan serdiknya. Nah, lalu bagaimana kalau tidak linier? Maka yang kedua akan dilinierkan dengan kualifikasi akademis, mengacu kepada surat edaran Dirjen GTK nomor 1460 tertanggal 15 April 2021. Nah, selain itu bagaimana kalau masih ada yang tidak linier, maka mengacu kepada Permendikbud ya nomor 16 tahun 2019 tentang kualifikasi linearitas sertifikat pendidik. Sehingga jangan aneh kok saya guru eksak malah suruh memilih misalkan di sekolah dasar, terus masa harus memilih di PKWU dan lain sebagainya. Itu hanya contoh saja. Dan beruntung bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik dan linier dengan formasi yang dilamar, maka Bapak Ibu 60% nilai akhir itu sudah di tangan. Ya, tetapi bukan dalam artian Bapak Ibu leha-leha, tidak. Bapak Ibu tetap harus hadir di sesi kompetensi teknis. Karena kalau Bapak Ibu tidak hadir di sesi kompetensi teknis, maka akan dinyatakan tidak hadir dan tidak lolos. Ya, jadi tetap ya yang memiliki sertifikat pendidik dan linier tetap wajib masuk di sesi kompetensi teknis. Ya, jadi itu ya Bapak dan Ibu jangan lupa. Nah, sisanya apa yang 40%-nya adalah manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ya, jadi seperti itu. Kok bagaimana sih nggak adil kita yang usianya udah lama mengajar dan lain sebagainya? Ya Bapak Ibu tetap karena ini sudah dibuat sedemikian rupa melalui proses kajian, tetap berusaha untuk mengedepankan rasa keadilan. Nah, dalam bentuk apa? Afirmasi Bapak dan Ibu. Ya. Jadi apakah masa kerja kita nanti berhubungan dengan kelulusan kita? Tidak. Ya. Tetapi ada afirmasi Bapak dan Ibu
tadi ya, yang memiliki sertifikat pendidik, afirmasinya 100%, syaratnya harus linear dengan formasi yang dilamar. Yang kedua, usia di atas 35 tahun dan aktif selama 3 tahun terakhir, itu mendapatkan afirmasi 15% dari nilai maksimum, ya, nilai maksimal kompetensi teknis, ya. Jadi 15% dari 60 bobot 60%-nya. Terus disabilitas 10%, guru honorer THK 2 10%, dan ini sifatnya atau bentuknya akumulatif. Contoh, si A dia usianya 36 tahun, ya, aktif mengajar 3 tahun terakhir. Maka si A mendapatkan afirmasi 15%. Terus si A juga dia sebagai guru honorer THK 2. Maka si A tersebut mendapatkan tambahan lagi 10%, ya. Nah, si A juga dia masuk kategori disabilitas, maka dapat lagi afirmasinya 10%. Jadi total afirmasi yang didapatkan oleh guru A adalah 35% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Beda lagi tadi kasusnya dengan pemilik sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar, itu mendapatkan 100% nilai maksimal kompetensi teknis atau 60% dari bobot nilai keseluruhan. Nah, ini udah Bapak Ibu lakukan, ini juga udah ya. Nah, tadi banyak ya yang galau bagaimana ya kalau kita pakai fotonya nggak memakai batik atau memakai jas dan lain sebagainya. Yang harus Bapak Ibu lakukan pertama, pas foto itu usahakan pas foto terbaru Bapak dan Ibu ya, dengan latar belakang merah. Mengapa? Karena nanti Bapak Ibu itu ketika melakukan tes itu akan ada face recognition, jadi pengecekan keaslian foto yang Bapak Ibu kirim, yang Bapak Ibu upload dengan wajah sebenarnya. Nah, itu aja, itu jadi memanfaatkan AI ya, artificial intelligence ya. Jadi nanti akan dideteksi, oh udah sama, oke, dan sebagainya. Nah, itu jadi bagaimana dengan tadi yang sempat ramai nggak lolos kalau nggak pakai baju putih dan lain sebagainya. Nah, itu kita kembalikan lagi kepada surat edaran dan regulasi yang ada. Karena setelah dibaca tidak ada secara detail bajunya dilarang pakai jas dan lain sebagainya, dan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini terakhir ya sebelum melanjutkan diskusi. Jadi kita perbanyakkan diskusi saja karena permasalahan-permasalahan di lapangan itu kan berbeda yang ditemukan oleh Bapak dan Ibu. Meskipun sekarang Bapak Ibu lagi dagdikduk menunggu pengumuman seleksi administrasi. Ya, jadi untuk tes kompetensi P3K tahun 2021 itu tes kompetensinya teknis tadi ya, pedagogik dan mata pelajaran itu antara 70 sampai 100 soal, kompetensi manajerial antara 20 sampai 30 soal, kompetensi sosiokultural antara 10 sampai 20 soal, dan tes wawancara 10 soal. Nah, tipe soalnya juga nilainya udah ada, kompetensi teknis itu benar salah, pilihan ganda itu 43210, pilihan kompetensi sosiokultural juga nilainya 543210, wawancara 43210. Nah, bagaimana dengan passing grade? Ya, passing grade-nya sampai sekarang untuk P3K guru itu belum rilis, tetapi gambarannya nanti menyesuaikan dengan kondisi di instansi yang dilamar di daerah masing-masing. Jadi ada berdasarkan rumus distribusi normal ya, dan kualifikasi akademis, permapel yang dilamar itu berbeda ya. Berbeda dengan tahun 2019, yaitu sudah ada ya mengacu ke Permenpan RB nomor 35 ya pada saat itu tahun 2019, tapi untuk 2021 belum. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu, ini sebetulnya hanya mengulas saja karena Bapak Ibu telah mengikuti semua rangkaian pendaftaran, hanya tinggal menunggu pengumuman seleksi administrasi sebelum Bapak Ibu nanti masuk di pertarungan sebenarnya. Terima kasih. Serahkan lagi kepada Pak Ari. Mangga.
Baik, terima kasih banyak Pak Wijaya yang sudah menyampaikan tentang teknis pelaksanaan P3K. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung dengan Pak Wijaya? Silakan raise hand Bapak Ibu. Karena kalau bertanya di grup Telegram mungkin ini ya kurang apa ya penjelasannya Pak Wijaya ya. Iya. Mungkin ada yang kurang memahami masih penjelasan di grup Telegram, bisa ditanyakan kembali di sini. Baik, yang pertama ada Ibu Hani Mayasari. Silakan Ibu Hani, diaktifkan mic-nya. Ya, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini mematikan kamera karena Ya, tidak sinyalnya. apa-apa. Silakan. Itu terkait yang tadi ya Pak, yang tes tahap 1 kalau misalkan kita mengisi di sekolah orang lain gitu Pak. Iya. Yang saya baca itu kalau misalkan tuan rumah itu tidak lulus, saya yang lulus tapi tetap tidak bisa mengisi di tahap 1 gitu, benar lah Pak gitu Pak. Iya, langsung saja. Ya, Pak Ari. silakan Pak Wijaya. Iya, terima kasih. Terkait pertanyaan itu, kita mengacu kepada surat edaran dari BKN, di mana peserta yang tidak ada formasi di sekolah induknya, terus melamar di satuan pendidikan yang linear dengan formasi dengan kualifikasi akademis kita atau linear dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi akademis, maka nanti jika formasi di sekolah tersebut kondisinya ada guru induk, Bu Hani ya, ada GTT di sekolah tersebut, misalkan formasinya ada 2. Nah, sedangkan GTT-nya misalkan ada 2. Nah, yang satu itu linear, GTT di sana dengan formasi di sekolahnya. Nah, sedangkan GTT yang satu itu tidak linear, baik sertifikat pendidik belum punya, kualifikasi akademis misalkan tidak linear. Maka kasus pertama, maka ada satu formasi di sekolah tersebut yang belum terisi. Nah, satu formasi yang belum terisi itu nanti akan diperebutkan oleh guru di luar sekolah tersebut. Ya, misalkan ada 3 guru. Ya, maka 3 guru itu bersaing dan masuk kelompok masuk peserta kelompok 2. Nah, sedangkan satu formasi yang lain itu satu orang guru tersebut di sekolah tersebut bersaing dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, jika formasi karena kita kan tidak bisa tahu, tidak disediakan, ditampilkan oleh sistem bahwa di sekolah yang kita pilih itu ada tidak guru honorernya. Karena apa? Karena kita ketika tidak ada formasi di sekolah induk, maka kita oleh sistem diarahkan memilih satuan pendidikan yang muncul ketika mengisi formulir pendaftaran. Jadi bukan salah kita juga, ya seperti itu. Nah, akhirnya kita melakukan pemilihan dan di sekolah tersebut ternyata formasinya sudah terisi oleh guru di sekolah tersebut. Akhirnya kan panitia itu memblasting ya pesan dan menambah menu ada riset pendaftaran. Ya, ada riset pendaftaran sampai disertai perpanjangan waktu ya pendaftaran. Ya, itu akhirnya menimbulkan masalah baru. Tidak semua akhirnya membaca secara utuh, menerima informasi secara langsung. Akhirnya akan ada riset pendaftaran, semua jadi pada bingung gitu ya. Akhirnya ada yang diriset, ada yang tidak. Padahal riset pendaftaran itu diwajibkan bagi guru yang ada formasi di sekolah induknya, tetapi tidak bisa memilih formasi di sekolah tersebut karena sistem sebelumnya terlebih dahulu mengunci dengan berdasar 3 kriteria tadi ya, sertifikat pendidik atau kualifikasi akademis, yang kedua berdasarkan jumlah jam paling banyak mengajar berdasarkan data Dapodik, yang terakhir berdasarkan usia. Itu sistem kunci itu kriterianya 4 ya. Sertifikat pendidik, kualifikasi akademis,
terus juga jam mengajar, dan usia. Nah, ini ada dikunci. Nah, seperti itu. Akhirnya tidak bisa. Maka wajib bagi guru yang ada formasi di sekolah induknya dan linier dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademisnya, wajib melakukan riset pendaftaran dan memilih formasi di sekolah induk. Nah, bagaimana nanti ketika tesnya kita tidak ada formasi di sekolah induk, maka tetap meskipun Bapak Ibu tes, maka tidak akan bisa mengisi formasi yang diperebutkan oleh guru di sekolah tersebut. Ya, seperti itu, Bu Hani ya. Tetapi Bapak Ibu ketika mendapatkan nilainya passing grade, lolos passing grade, dan lebih tinggi, lebih besar dari para guru honorer di sekolah tersebut, tidak bisa dipakai. Akan tetapi Bapak Ibu bisa memakai nilai yang diraih tersebut untuk dipergunakan nanti di tes tahap 2. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nilai kita di tes tahap 1 itu bisa dipergunakan jika ya Bapak Ibu masih memilih formasi yang sama dengan formasi yang dipilih di tes tahap 1. Ya, akan gugur atau tidak berlaku, tidak bisa digunakan nilai yang kita miliki di tes tahap 1 itu jika Bapak Ibu di tes tahap 2-nya itu memilih formasi yang berbeda. Ya, jadi beruntung Bapak Ibu yang mengikuti tes tahap 1, ya peserta kategori 1 dan 2, nanti bisa ikut lagi di tes tahap 2 dan di tes tahap 3, meskipun tingkat persaingannya semakin besar. Mengapa? Karena di tes tahap 2 itu Bapak Ibu akan bersaing dengan teman-teman guru honorer yang mengajar di sekolah swasta. Ya, akan bersaing dengan lulusan-lulusan berdarah muda, fresh graduate yang telah memiliki sertifikat pendidik. Ya, seperti itu. Di tahap 2 itu, Bapak dan Ibu. Jadi, peserta kategori 1, 2, 3, dan 4 itu bersaing. Ya, itu Bu Hani ya, kasusnya ya. Seperti itu. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Wijaya. Bagaimana Ibu Hani? Apakah sudah jelas? Bu Hani? Sudah jelas ya? Baik, penanya kedua, ini saya berikan kesempatan dulu bagi yang ingin bertanya secara langsung. Nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room. Penanya kedua ada Bapak Suryandaru. Kepada Bapak Suryandaru dipersilahkan. Diaktifkan mic-nya, Pak. Halo, Pak Suryandaru. Ya, sudah Ya. sudah bisa didengar, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Ari dan Pak Wijaya. Selamat malam. Saya mau tanya ini, Pak. Berarti untuk tes yang kategori 2 itu berarti jumlah saingannya tidak ada batasan ya, Pak, untuk memperebutkan formasi yang kosong, belum ada guru yang menginduk di situ. Karena Iya, kan betul. Karena saya di induk kan tidak ada formasinya. Kemarin saya nyari sekolah yang memang di situ tidak ada guru honorernya. Saya sudah konfirmasi juga. Sebelum itu, Pak, sebelum ada riset-riset itu kan saya sudah mengakhiri duluan. Nah itu. Berarti untuk yang tahap 2 tidak ada batasannya ya, Pak. Mungkin itu saja pertanyaannya. Iya. Silakan Pak Wijaya. Terima kasih Pak Suryandaru. Betul. Jadi bagi guru yang memilih formasi karena di sekolah induknya tidak ada formasi dan memilih formasi di satuan pendidikan atau sekolah yang guru honor tersebut tidak ada yang linear dengan formasi yang dibuka, akhirnya diperebutkan oleh peserta di luar sekolah tersebut, maka tidak ada batasan. Jadi bersaing nanti dengan guru-guru yang juga memilih formasi tersebut, Pak Suryandaru ya. Jadi betul-betul di tes tahap 2 itu ya benar-benar terbuka lah. Benar-benar terbuka. Apalagi nanti di tes tahap 3. Ya, tes tahap 2 itu kan peserta kategori 1, peserta kategori 1 guru yang mengajar di sekolah negeri yang tidak lulus, itu ikut lagi di tes tahap 2. Yang kedua, guru swasta ya yang mengajar di sekolah swasta ikut di tes tahap 2. Terus juga lulusan PPG itu kan ikut di tes tahap 2 dan bedanya wajib memilih formasi sesuai dengan NIK-nya. Nah, ini yang berbeda. Jadi tetap aspek keadilan pun coba ditegakkan, di mana yang baru lulus
yang memiliki sertifikat pendidik dan belum mengajar, dan rata-rata mereka adalah masih muda ya, karena baru lulus. Tentu saja dari sisi kognitifnya mereka masih kuat gitu ya ketika dikompetisikan, tetapi mereka dibatasi oleh apa? Oleh NIK-nya. Jadi ketika NIK-nya itu misalkan Kota Depok, maka peserta kategori 4 itu hanya bisa memilih formasi di Kota Depok. Ya, seperti itu. Jadi untuk kasus Pak Suryandaru, betul di tes tahap 2 itu nanti akan bersaing dengan guru-guru lain, termasuk guru kategori 1 yang tidak lulus di tes tahap 1 jika memilih formasi lagi yang Pak Suryandaru pilih. Karena apa? Karena untuk peserta kategori 2 itu dan peserta kategori 3 dan 4 itu baru bisa memilih formasi di tahap 2 atau sebelum tahap 2 dimulai setelah pengumuman seleksi tahap 1. Dan formasinya apakah bertambah atau tidak? Tidak bertambah Bapak dan Ibu. Jadi formasinya tetap sama, tetapi yang diperebutkan adalah formasi yang belum terisi oleh peserta tes tahap 1. Nah, sama, tes tahap 3 pun formasi yang dibuka adalah formasi yang belum terisi oleh peserta seleksi tes tahap 1 dan peserta seleksi tes tahap 2. Ya, itu baru bisa dipilih oleh peserta di tahap 3, yaitu peserta yang lintas kewenangan dan lintas wilayah, misalkan dari jenjang SMA, SMK memilih di jenjang SMP atau memilih jenjang SD yang syaratnya yang penting linear baik dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademisnya. Tetapi lingkup persaingannya akan semakin luas. Mungkin itu Pak Suryandaru ya. Iya, bagaimana Pak Suryandaru? Mungkin ada pertanyaan tambahan atau respon terhadap jawaban dari Pak Wijaya tadi, dipersilakan. Mungkin cukup jelas. Iya, kalau ini sambil ini aja Pak Ari nih, nyambung dikit ya. Ada pertanyaan ini nih dari Bu Nur Hayati nih, masih nyambung tadi dengan ini. Di sekolah saya kuota matematika ada 2 dan honorernya ada 2. Apakah dari sekolah lain ada yang daftar dan diikut tes pada tahap 1 atau yang tes tahap 1 hanya kami berdua? Ya, tes untuk tes tahap 1 pertanyaan ini kasus ya. Jadi P3K ini kalau teknisnya itu sesuai kasusnya. Nah, untuk kasus yang disampaikan oleh Bu Nur Hayati ini, jadi di sekolah induknya ada 2 formasi ya, matematika, dan guru honorernya hanya ada 2 dan dua-duanya linear dengan formasi yang dibuka di sekolah induk tersebut. Apakah guru dari sekolah lain bisa mendaftar? Jawabannya tidak. Ya, jika sebelumnya sudah terkunci. Meskipun ada yang bisa, tadi masuk kelompok 2 itu, meskipun nilainya lolos, itu tidak akan bisa mengisi formasi yang ada gurunya di sekolah induk. Nah, lantas apa yang terjadi? Berarti 2 guru tersebut ya bersaing dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena formasinya ada 2. Jadi 2 orang guru di sekolah induk tersebut bersaing dengan dirinya sendiri untuk memperebutkan 2 formasi itu. Beda lagi kasusnya jika formasinya hanya ada 1, ya guru matematika, guru di sekolah tersebutnya ada 2, maka 2 orang itu bersaing untuk memperebutkan 1 formasi yang dibuka itu. Ya, jadi seperti itu kasusnya. Jadi tetap tesnya itu di tahap 1. Ya, seperti itu. Nanti akan muncul ketika Bapak Ibu dinyatakan lolos seleksi administrasi, akan muncul nanti menu cetak kartu peserta. Jadi ketika Ibu login ada pilihan cetak kartu peserta, ketika diklik bisa berarti Bapak Ibu lolos seleksi administrasi. Jika tidak, maka akan ada keterangan apa yang menyebabkan tidak lolosnya. Terus nanti di sana ada pilihan untuk melakukan sanggahan. Ya, seperti itu. Baik, itu jawaban untuk pertanyaan Ibu Nur Hayati di kolom chat. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Silakan raise hand. Kalau tidak ada, maka saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room. Baik, mungkin sambil menunggu ya, saya bacakan mulai dari Bapak Yoyo Wibowo.
Seperti ini Pak Wijaya pertanyaannya. Untuk jumlah soal teknis 80 sampai 100 soal, untuk proporsinya bagaimana ya antara pedagogik dan profesional? Dan waktu tes nanti apakah ada pemisah atau jeda antara subtes teknis dan lainnya? Bagaimana Pak Wijaya? Ya, terima kasih pertanyaan dari Pak Yoyok ya. Jadi waktu itu nanti teknisnya berdasarkan tes yang diujikan. Kalau nggak salah ada dua, kalau tidak ada perubahan itu ada 2 sesi. Ya, jadi nanti kompetensi teknis dulu, ada waktu rehat. Setelah itu dilanjutkan dengan sosiokultural, manajerial, dan wawancara ya seperti itu. Nah, kompetensi teknis itu satu waktu dan perbandingan soalnya misalkan ada soalnya tadi 70 misalkan ya. Soalnya itu 70. Maka berapa persen misalkan untuk pedagogik ya, berapa persen untuk kompetensi untuk mapelnya. Ya, itu soalnya kalau 100 soal misalnya 20 soal itu 20 sampai 30 soal itu pedagogik, 70 soalnya mapel. Ya, jadi perbandingan seperti itu. Jika 80 soal, maka 20 soalnya itu pedagogik, 60 soalnya mata pelajaran. Ya, seperti itu. Ya, meskipun nanti kita tunggu secara resminya akan sekalian nanti akan keluar dengan passing grade-nya ya seperti itu. Jadi passing grade-nya itu beda-beda ya Pak Ari ya. Misalkan di Provinsi Banten atau misalnya di Kabupaten Lebak, passing grade-nya dengan Kota Depok, jika menggunakan rumus yang disampaikan oleh kemarin oleh pihak Panselnas, itu tentu saja berbeda ya. Seperti itu. Oh ya. Baik. Selanjutnya dari Ibu Nur Hasanah, soal wawancara itu bentuknya pilihan ganda atau esai Pak Wijaya? Ya, untuk soal wawancara ya itu dijawab secara tertulis ya. Jadi sebetulnya inilah kuncinya. Jadi wawancara itu menguji konsistensi jawaban Ibu di tes kompetensi sosiokultural, manajerial, ya seperti itu. Dan itu akan dipastikan kembali dengan pertanyaan di wawancara. Bapak Ibu bisa nanti pelajari yang terkait dengan ASN yaitu berakhlak itu ya, berakhlak. Nah, nanti akan di-share di grup lah itu untuk penguatannya. Tapi di akhir nanti setelah Bapak Ibu dinyatakan lolos seleksi nanti dia jelaskan secara detail terkait wawancara itu. Baik. Berarti ini Pak ya, hanya mengetes konsistensi aja ya Pak ya? Iya, mengetes konsistensi. Dan dilaksanakan secara daring juga Pak ya? Iya, daring. Semua sama ya? melalui CAT ONBK ya. Jadi untuk P3K Guru itu nanti tempatnya pun Bapak Ibu itu akan menyesuaikan menggunakan tempat-tempat yang di mana di kabupaten kota Ibu di mana instansinya membuka formasi itu akan menggunakan tempat-tempat bisa misalkan yang sebelumnya diadakan di satu aula besar terpusat bisa di sana atau yang sebelumnya dilaksanakan di salah satu sekolah misalnya di SMK, SMA tempat dulu UNBK ya itu bisa tempatnya di sana. Yang jelas tempatnya itu akan muncul nanti ketika Bapak Ibu dinyatakan lolos administrasi dan mencetak kartu peserta, di sana akan ada tempat tes dan jadwal pelaksanaannya. Iya. Baik, ini ada penanya yang ingin bertanya secara langsung. Yang pertama dari Pak Samsul dan yang kedua dari Ibu Dewi Seprianti. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Samsul. Silakan Pak Samsul. Apakah mic-nya sudah aktif? Iya, silakan. Makasih. Ada beberapa hal yang Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Pak, jelas Pak? Jelas tapi putus-putus Pak.
Halo, Ya, silakan jelas Pak. Pak? Ya, Ya, silakan Pak. itu. Jelas Pak Samsul. Halo Pak? Ya, Iya, silakan iya. Pak. Silakan diaktifkan lagi mic-nya. Tidak kedengaran Pak Samsul? Masih belum? Kayaknya jangan pakai headset aja, Pak Samsul, cabut aja headsetnya langsung aja. Halo, Ya, Ya, gitu. bisa jelas Pak? Pak. Jelas Pak, Bisa, jelas. jelas. Tapi suaranya Bapak nggak kedengeran. Ya nggak apa-apa, bicara langsung aja Pak. Nanti Bapak Halo? bertanya dulu. Bertanya aja dulu Nanti bentar Bapaknya. Pak, bentar. Oh. Suaranya Bapak nggak kedengeran. Kalau Oh. pakai headset. Mungkin pengaturannya Pak. Nggih. Iya, di setting audionya Pak. Select mikrofon sama speakernya. Oh, nanti dulu Pak. Bentar Pak. Bentar. Baik, atau kita Halo? lewati dulu. Ya, silakan Pak. Ya, Apakah sudah kedengaran suara kami? atau bisa Bu Dewi dulu sambil menunggu Pak Iya. Samsul. Baik, mohon maaf Pak Samsul, kita lewati dulu ya. Kita beralih dulu ke penanya selanjutnya, yaitu Ibu Dewi Seprianti. Kepada Ibu Dewi Seprianti kami persilakan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas Pak? Jelas. Jelas. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan ini Pak. Saya mau nanya nih Pak mengenai yang kita gunakan untuk ujian itu kan biasanya kita gunakan CAT-BKN ya Pak. Iya. Kenapa dibedakan ya Pak untuk yang P3K ini menggunakan CAT UN ya Pak? Iya, betul. UNBK. Itu aja Pak. Oh iya. Terima kasih Bu Dewi ya. Jadi kenapa tidak menggunakan CAT BKN? Karena kan kalau CAT BKN itu dia berregional berdasarkan region di mana BKN itu ada. Misalkan regional BKN, regional 3 BKN, misalkan ada meliputi Bandung, misalkan Banten dan sebagainya. Nah, dan karena apa jumlahnya lebih sedikit daripada guru. Nah, P3K guru ini kenapa memanfaatkan CAT UNBK? Karena infrastrukturnya ya yang menunjang itu telah ada dan memang penyelenggaranya adalah Kemdikbud Ristek. Jadi untuk memudahkan pelaksanaan teknis tidak perlu lagi adanya pengeluaran biaya ya dan lain sebagainya. Jadi memanfaatkan CAT UNBK. Mungkin nanti para operator di tempat yang ditunjuk itu hanya instalasi PHD-nya aja ya, seperti itu. Mungkin itu aja Bu Dewi kalau itu terkait teknis saja untuk mempermudah kesiapan dan sebaran daripada tempat. Kenapa? Karena guru ini kan sebarannya merata dan arti tidak terpusat di satu titik. Misalkan kalau seleksi kementerian, misalkan CPNS kementerian itu kan bisa terpusat, misalkan di satu titik. Ya kalau untuk guru ya karena berdasarkan zonanya berbeda dan kondisinya juga berbeda di masing-masing tempat, jadi langsung mendekatkan akses tes ke peserta itu sendiri. Jadi nanti tidak akan terlalu jauh-jauh perginya, misalkan harus ke kota dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Bu Dewi ya, salah satu pertimbangan kenapa untuk guru itu menggunakan bukan CAT BKN tapi CAT UNBK. Iya, bagaimana Ibu Dewi? Ada pertanyaan lanjutan? Atau sudah cukup jelas? Ya, contoh sederhananya seperti ini Pak Ari, misalkan di Kabupaten Iya, A, Pak. Kalau kita memanfaatkan CAT BKN, mungkin nanti penyelenggaranya misalkan guru peserta, bukan ini, peserta dari beberapa daerah yang jaraknya jauh itu kan harus menempuh perjalanan yang jauh dan juga waktu yang panjang. Nah, tetapi
dengan menggunakan CAT UNBK, maka misalkan pelaksanaan di satu kabupaten itu bisa dibagi di beberapa titik. Misalkan ada 28 kecamatan, ya misalkan, atau 10 kecamatan, maka bisa dibagi, misalkan dilaksanakan di 4 titik di kabupaten tersebut dengan memanfaatkan fasilitas UNBK dengan CAT UNBK-nya seperti itu. Jadi kan lebih mendekatkan tempat pelaksanaan ujian dengan domisili peserta. Itu contoh-contohnya seperti itu. Baik. Iya. Bu Dewi, bagaimana Ibu Dewi? Cukup jelas ya? Baik Pak, sangat jelas Pak. Jadi ini yang meragukan saya kemarin Pak, kok beda ya gitu. Nah, jadi setelah Bapak jelaskan ini saya yang menjadi tahu jadinya Pak. Karena saya juga nanya-nanya ke teman-teman nggak tahu semua jawabannya kok dibedakan, kok kita memakai CAT UNBK gitu. Jadi dengan penyampaian Bapak, saya menjadi paham gitu Pak. Iya. Kalau sistemnya sama, kalau ininya perhitungan ya soal tadi tetap sesuai dengan Permenpan RB-nya ya, Permenpan RB 28, materi cuma hanya tadi mendekatkan aksesibilitas tes ke peserta. Contoh misalkan contoh lainnya di Kabupaten A, contohnya di Kabupaten Lebak untuk P3K non guru itu dilaksanakan terpusat di satu tempat, yaitu di aula yang besar, di mana peserta dijadwal untuk dari daerah pelosok dan manapun itu berkumpul di satu tempat. Tetapi kalau untuk CAT UNBK, misalkan biasanya tempat yang dipakai adalah sekolah yang memiliki sarana prasarana laboratorium IT ya, yang sebelumnya digunakan UNBK. Jadi Kemdikbud tidak perlu lagi mendata nih di mana nih, karena dia Kemdikbud sudah punya data, termasuk juga di Dapodik sudah diinput bahwa satuan pendidikan di kecamatan A itu bisa dijadikan tempat tes ya P3K guru. Nah, misalkan mana nih nanti sebarannya guru-guru yang dekat dengan lokasi. Jadi nanti formasi yang muncul lokasi dan jadwal yang muncul di kartu peserta Bapak Ibu itu sudah disesuaikan dengan sebaran tempat tes yang tadi ya, yang sebelumnya dipakai UNBK. Iya. Jadi sebenarnya lebih memudahkan Pak Wijaya ya. Betul, untuk kita peserta lebih enak, nggak perlu ini ya. Nggak perlu ke kabupaten ya. Jauh lagi. Iya, nggak perlu nginep, apalagi daerah di luar Jawa itu kan ada yang harus naik pongpong dulu, ada yang harus turun gunung dulu, ya itu untuk CAT UNBK itu seperti itu. Iya baik, mungkin cukup Ibu Dewi. Iya baik Bapak, cukup Bapak. Iya baik. Terus kita lanjutkan ke penanya berikutnya Pak Samsul Huda. Pak sudah siap? Pak Samsul Huda, Pak Samsul Huda. Halo Pak. Iya. Ya, silakan. Saya kedengeran Pak. Udah. Kedengeran Pak jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya yang diberikan Pak. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama masih simpang siur dari teman aja dengarnya Pak. Nanti minta penjelasan lebih jelasnya dari sini. Karena formasi yang ada di kabupaten kami itu cuma 4 untuk matematika, 4 sekolah. Ya. Nah setelah daftar kemarin tidak bisa masuk formasi kosong Pak. Nah, pertanyaan apakah tetap ikut tes pertama? Kemudian yang kedua, ada teman jurusan lain IPS sama bahasa Inggris Pak. Di kabupaten kami tidak ada formasinya. Apakah tetap ikut di tes pertama karena sama juga di tempat honor di sekolah negeri Bapak. Kemudian selanjutnya yang ketiga Pak, nanti kan tes pertama itu kami yang khusus di sekolah negeri yang akan diadu. Nanti kalau seandainya sudah terisi semua formasi itu, kemudian yang linear dengan jurusan kami juga sudah terisi, apakah bisa lanjut ke tes berikutnya, kedua ataupun ketiga, kalau emang sudah terisi semuanya Bapak. Ini randian aja dulu Pak. Cuman itu aja Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Samsul Hidayah ya. Langsung aja Pak Ari ya. Silakan, nah, Pak. untuk pertanyaan Pak Samsul, ya jika di sekolah induknya tidak ada formasi, terus ketika melakukan
mengisi formulir pendaftaran, juga tidak muncul formasi, terus ada menu riset pendaftaran, terus di riset juga tetap tidak ada formasi, berarti Bapak Ibu tidak bisa ikut di tes tahap 1. Karena yang bisa ikut di tes tahap 1 itu yang ketika mengisi formulir pendaftaran sampai dengan resum dan akhiri, itu di kartu pendaftarannya muncul formasi, bukan umum, tapi muncul satuan pendidikan yang dipilih termasuk dengan formasinya muncul. Nah, itu baru bisa tes di tahap 1. Nah, terus kapan tesnya? Untuk yang tidak ada formasi, ya Bapak Ibu, itu akan ikut tes di tahap 2. Ya, dan memilih formasi setelah selesai tes tahap 1. Ya, jadi formasinya kalau misalkan di Kabupaten Matematika misalkan, ya di daerah Pak Samsul itu ada 4 formasinya. Terus ketika tes, yang keempat formasi itu belum terisi semuanya oleh guru di sekolah induk di mana formasi itu ada. Padahal sudah bersaing mereka dengan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak lulus. Maka keempat formasi itu kan kosong. Nah, maka keempat formasi itu akan dibuka, ya, dan bisa dipilih oleh peserta kategori 1 tadi yang belum lulus juga bisa ikut lagi, yang 4 orang itu ikut memilih lagi formasi itu. Yang kedua ditambah oleh guru di luar sekolah induk yang belum bisa memilih formasi yang linear dengan serdiknya atau kualifikasi akademisnya, ditambah dengan guru yang mengajar di sekolah swasta dan fresh graduate yang terdata di database Kemdikbud. Masih memperebutkan 4 formasi tersebut dengan jumlah peserta yang lebih banyak dengan kategori peserta yang lengkap, yaitu kategori 1, 2, 3, dan 4 memperebutkan 4 formasi yang sama. Jadi tingkat kalau berbicara peluang, ya, itu peluangnya otomatis semakin kecil, ya, karena persaingannya semakin terbuka, ya, dengan kategori peserta yang lebih luas. Terus bagaimana kalau misalkan formasinya di Kabupaten Bapak itu sudah terisi 4-4-nya, ya, sudah terisi 4-4-nya, yang 4 formasi tadi, apakah masih bisa memilih di ikut tes tahap 2? Bisa, jika masih ada formasi yang belum terisi oleh peserta tes tahap 1 dan linear dengan serdiknya atau linear dengan kualifikasi akademisnya, dan muncul nanti ketika login untuk setelah selesai tes tahap 1 itu login lagi untuk peserta tes tahap 2, akan muncul pilihan yang bisa pilihan formasi yang bisa dipilih. Nah, itu pilih lagi, bisa ikut tes tahap 2. Nah, jika ataupun seandainya semua formasi itu sudah terisi penuh, ya, di tes tahap 2, maka ya tes tahap 3 tidak akan berlanjut. Karena apa? Karena formasinya sudah terisi. Tetapi jika ada formasi yang belum terisi oleh peserta di tes tahap 1 dan 2, maka formasi yang belum terisi itu akan diperebutkan oleh peserta tes tahap 3. Siapa saja peserta tes tahap 3? Misalkan Pak Samsul di kabupatennya sudah terisi penuh untuk matematika. Ada di kabupaten tetangga. Ya, Pak Samsul milih di kabupaten tetangga karena belum terisi. Itu bisa. Dan itu Pak Samsul nanti tesnya di tahap 3 karena lintas kewenangan dan instansi. Mengapa lintas kewenangan itu apa? Lintas wilayah dan kewenangan. Lintas kewenangan itu pendidikan itu kan mengacu kepada Undang-Undang Otonomi Daerah di mana jenjang SMA, SMK, SLB itu di bawah provinsi, ya. TK, PAUD, ya, PAUD, SD, SMP di bawah Pemda, Pemkot, Pemkab, Pemkot. Kecuali untuk daerah khusus seperti di DKI. DKI itu kan mulai dari TK, PAUD sampai dengan SMA, SMK, SB itu kan di bawah provinsi. Nah, itu beda lagi. Nah, itu yang disebut dengan kewenangan. Nah, Pak Samsul bisa memilih ke formasi di lintas kabupaten yang ada formasi yang belum terisi tetapi masih tetanggaan dan tesnya di tahap 3. Jadi kesempatan bagi peserta kategori 1 dan 2 itu bisa mengikuti 3 kali tes. Tes 1, tes 2, tes 3. Ya. Nah, seandainya lagi bagaimana jika masih ada formasi yang belum terisi setelah dilakukan seleksi tes tahap 1, tahap 2, tahap 3, maka itu otomatis langsung by system, ya, mengacu ke Permenpan RB 28 tahun 2021
pasal 30 ya, di sana jelas siapa sih yang nanti, apakah ada tes lagi? Tidak. Jadi tes itu hanya 3 kali. Lalu penentuan pengisian formasi yang kosong tersebut seperti apa? Itu sudah by sistem. Formasi yang kosong yang belum terisi itu nanti ada berdasarkan kriterianya. Pertama, berdasarkan diambil dari peserta yang lolos passing grade, yang linear dengan formasi yang belum terisi tersebut langsung oleh sistem. Kriteria pertamanya yang nilai kompetensi teknisnya paling tinggi. Ya. Jika kompetensinya sama, semua peserta misalkan memperebutkan formasi yang kosong itu sama, kompetensi teknisnya sama, maka ada kriteria yang kedua, yaitu yang nilai akumulatif sosiokultural dan manajerialnya paling tinggi. Ya. Oh, masih tetap aja sama semua peserta. Ya. Baru yang ketiga, nilai wawancara paling tinggi. Ya, paling besar. Masih aja tetap. Berarti yang terakhir, berdasarkan usia. Siapa yang usianya paling tua? Itulah yang akan ditetapkan untuk mengisi formasi yang masih belum terisi oleh peserta tes tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, sekarang berjuang lolos passing grade aja. Mudah-mudahan kalau rezekinya nanti by sistem tadi, jika ada formasi yang belum terisi, otomatis mengisi formasi yang kosong itu. Jadi itu Pak Samsul ya. Baik, Pak Samsul Hidayat bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Halo Pak. Iya. Halo. Ya, apakah sudah cukup Misalnya jelas? kan, berarti kan tidak sesuai dengan diaturannya Pak ya. Yang ikut tes tahap pertama itu guru honor di negeri. Iya. Jika syaratnya apa? Jika ada formasi ya yang linear dengan serdiknya atau kualifikasi akademisnya. Karena apa? Karena di pasal 29 ayat 2-nya itu jelas detail lagi Pak Samsul. Bagi guru yang di sekolah negeri yang sekolah induknya membuka formasi, maka wajib ya memilih formasi tersebut. Yang kedua, jika yang guru yang tidak ada formasi di sekolah induknya, maka dia boleh memilih formasi di sekolah lain dan itu akan muncul di sistem ya yang bisa dipilih ya, maka itu akan tetap tes tahap 1. Tapi saya tidak muncul kemarin Pak. Nah, ketika tidak muncul ya berarti tidak bisa tes tahap 1 karena tes itu ditentukan setelah kita memilih formasi. Ya. Berarti memang sekolah di luar di luar non induk di luar non induknya atau di luar sekolah induknya setelah difilter tidak ada formasi yang linear dengan serdiknya atau dengan kualifikasi akademisnya. Mengapa? Karena sudah terisi oleh guru-guru honor di sekolah yang membuka formasi. Karena apa? Idealnya Bapak dan Ibu, maksud awal daripada P3K ini sebetulnya untuk memprioritaskan mengutamakan guru-guru di satuan pendidikan sekolah negeri yang ada formasi. Seperti itu. Ya, karena apa? Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa ikut lagi di tes 2002 P3K sehingga persiapan bisa lebih matang. Insya Allah kemarin berdasarkan komunikasi dengan pihak terkait tahun depan 2022 itu akan ada lagi seleksi ASN P3K guru. Ya, kalau CPNS tidak ada, jadi semua tahun depan itu hanya P3K saja, baik P3K guru dan P3K non guru. Ya, seperti itu Pak Samsul ya. Jadi bisa ikut tes itu kalau satu lagi Bapak. Ya silakan. Silakan. Bagaimana terus bentuk pengumumannya Pak kalau yang ada formasi di sekolah tempat melamar, apakah nanti tertera di sana pengumuman administrasinya langsung barengan atau bagaimana Bapak? Atau nanti waktu memilih formasi ulang? Iya, jadi untuk yang tes tahap 1 ketika Bapak Ibu sudah memilih formasi, ketika klik setelah akhiri resume dan akhiri, lalu ketika pengumuman seleksi administrasi, misalkan Pak Samsul, tetap aja ketika diklik itu tidak ada formasinya, itu berarti tidak ikut tes tahap 1. Ya, lolos administrasi iya, tapi masuk nanti tes tahap 2. Beda lagi ketika Pak Samsul cetak kartu peserta muncul ya formasi yang udah by sistem lagi misalkan dengan serdiknya atau kualifikasi akademisnya, maka Pak Samsul tes di tahap 1.
Karena nanti sistem udah diprogram seperti itu. Jadi mudah-mudahan aja, yang paling penting Bapak Ibu kita sama-sama berdoa lolos seleksi administrasi. Jika tidak nyatakan lolos karena faktor human error ya atau karena sistem, Bapak Ibu nanti masih ada masa sanggah tanggal 4, 5, 6 ya, yang mana yang tidak lolos misalkan bisa jadi lolos setelah nanti pihak penyelenggara selama 7 hari dari masa sanggah berakhir itu harus menjawab ya sanggahan dari peserta yang dinyatakan tidak lolos. Jadi kuncinya kita berjuang dulu sama-sama semuanya bisa lolos seleksi administrasi, dan jika memang masih belum, ya Bapak Ibu bisa berkompetisi nanti di tahun yang akan datang, di mana nanti sekolah Bapak Ibu ada formasi seperti itu. Karena yang telah membuka formasi tahun ini di sekolahnya tidak akan ada lagi nanti formasi di tahun berikutnya Pak Samsul ya. Bisa aja sekolah Pak Samsul tahun depan ada formasi, sehingga nanti yang diistimewakan mudah-mudahan, itu Pak. iya Pak Samsul. Mudah-mudadan tahun sekarang lolos. Amin. Jangan tahun depan ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Pak Ya, Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ramai malam ini pertanyaannya Pak Wijaya. Ini bahkan di chatroom ini bertambah lagi pertanyaannya. Betul nih sambil baca juga. Baik. Sebelumnya saya beritahukan kepada Bapak Ibu, pada malam hari ini kita tidak jadi untuk melaksanakan kuisis karena Ibu Kasmiana sendiri tidak bisa masuk ke dalam Zoom ini karena ada kendala jaringan internet. Oleh karena itu kuisisnya akan dilaksanakan pada besok, sehingga besok itu ada kuisis untuk PB 1, 2, 3, dan 4. Baik, jadi untuk malam ini kita masih ada waktu Pak Wijaya. Oh ya, silakan. Masih boleh Pak Wijaya ya? Ya, silakan. Baik. Namun ada beberapa penanya yang mungkin tidak saya bacakan karena pertanyaannya mirip-mirip saja seperti Ibu Seranita ini untuk mapel matematika. Kompetensi teknis, jumlah soal pedagogik plus matematikanya berapa tadi sudah dijawabkan di awal sama dengan Pak Yoyo tadi. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Nitra juga. Maaf izin bertanya, berapa batas nilai minim untuk PG itu masih belum Pak ya? Betul, belum. Kita tunggu rilis resmi. Apa? Nanti Passing ada grade-nya belum ada. Ya, nanti ada Permenpan RB-nya atau penjelasan teknis dari panitia. Iya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Mars Pladiusila atau Ibu ya. Mau nanya Pak, apakah lulusan matematika murni ya Halo? Ya, Pak Ari. Mohon maaf Pak, sinyalnya kurang mendukung di sini. Iya. Tadi pertanyaannya, apakah lulusan matematika murni yang mengajar matematika bisa lulus seleksi administrasi? Ya, untuk lolos administrasi untuk matematika murni sebetulnya Bapak Ibu lolos tidak lolos formasi baik kita memiliki kualifikasi akademis matematika murni itu selama Pak Ibu setelah terdata di Dapodik dan memiliki pengalaman mengajar, Bapak Ibu nanti mengacu lolos administrasinya kepada surat edaran. Ya, mengacu ke surat edaran Ditjen GTK nomor 1460 tertanggal 15 April 2021. Di sana udah jelas Bapak dan Ibu. Bapak kita mungkin contoh aja dibuka aja ya Pak, biar ini ya Pak Ari ya. Coba dicek ya. Kualifikasi akademis. Nah, matematika murni. Nah, ini kita cek matematika murni. Nah, ini sudah terlihat Bapak dan Ibu?
matematika. Kelihatan, Bukan, Pak? maaf, bukan yang ini. Bukan. Ada kesalahan share-nya. Nah, ini kan matematika. Nah, matematika misalkan yang ilmu matematika murni kan ini, Bapak dan Ibu. Yang ijazah S1-nya ilmu matematika itu tetap bisa. Bapak Ibu nanti lolos administrasi ya, mengajar sebagai guru kelas ya, atau juga mengajar mata pelajaran matematika di jenjang SMA, SMK, SMP. Jadi acuannya seperti ini. Ya. Bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik bisa mengacu misalkan kodenya tergantung kode sertifikat pendidiknya, atau juga mengacu jika tidak ada di surat edaran Dirjen GTK 1460 ini, mengacu ke Permendikbud nomor 16 ya tahun 2019 Bapak dan Ibu. Ya. Jadi bisa ya Pak Ari ya untuk guru yang memiliki ijazah matematika murni ya, seperti itu. Baik. Iya. Ini ada lagi Pak Wijaya yang raise hand. Ada 3 orang. Ada Pak Samsul lagi. Terus ada Ibu Risna dan Ibu Nur Aziza. Kita berikan kesempatan dulu kepada Ibu Risna. Kami persilahkan kepada Ibu Risna untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya Pak sudah memberikan kesempatan. Mohon maaf tidak bisa buka kamera karena jaringan saya agak lelet ini Pak. Iya, nggak apa-apa Bu Risna. Yang mau saya tanyakan, Pak, Pak, saya kan di Batam nih Pak. Jadi SMA saya sendiri itu tidak buka formasi, padahal kami itu, Pak. Iya. SMA saya sendiri itu tidak buka formasi, Pak. Dengar Pak? Iya, dengar jelas Ibu. Jelas Bu Risna. Jelas. SMA saya sendiri itu tidak buka formasi Pak. Jadi kebetulan saya mencari informasi kemarin saya SMA 12 Batam Pak. Jadi saya mencari informasi di mana gurunya hanya beberapa orang dan butuhnya lebih gitu kan Pak. Jadi saya menemukanlah ada satu SMA yang guru matematikanya itu ada guru PNS 1, guru honornya 2, tapi yang linier itu cuma 1, sementara yang satunya lagi perbantuan dari fisika gitu. Jadi otomatis saya pikir itu 02 gitu. Jadi saya sama teman saya itu melamar ke tempat angkutan gitu. Yang mau saya tanyakan, apakah nanti kita di tahap 1 itu bisa termasuk kategori maksudnya bisa mengisi untuk yang lamaran tersebut atau gimana ya Pak gitu. Iya, terima kasih Bu Itu yang mau Risna. saya tanyakan Pak. Atau Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Itu kasusnya, misalkan ada formasi 2 di SMA tersebut, dan guru di sana misalkan ada 3, yang tadi ya, yang 1 udah PNS, ya, yang 2-nya itu yang 1 linier dengan formasi, yang 1 diperbantukan, tetapi tidak linier. Nah, berarti ada 1 formasi yang kosong yang diperebutkan oleh Ibu Risna dan Ibu Risna dan pendaftar lain. Nah, itu Ibu tetap tes di tahap 1 dan tetap bisa mengisi formasi di sekolah tersebut yang tidak terisi yang tidak dipilih oleh guru di sekolah tersebut karena tidak ada lagi yang linier baik dengan serdiknya atau kualifikasi akademisnya. Itu kasusnya berbeda lagi ya Bu Risna. Jadi Bu Risna itu tetap tes di tahap 1, terus tetap jika lulus passing grade itu mengisi formasi yang tidak dikunci untuk guru di sekolah tersebut karena tidak ada lagi yang linier, ya seperti itu. Hanya saja nanti Bu Risna kalau guru yang ada formasi di sekolah induknya itu akan terkunci untuk guru tersebut dan tidak ada lagi peserta dari luar, ya untuk memilih sekolah tersebut, maka dia akan tes dengan dirinya. Tetapi kasus Bu Risna itu nanti Bu Risna tes lagi dengan guru lain yang mendaftar di sekolah tersebut.
untuk memperebutkan formasi itu. Jadi seperti itu ya Bu Risna ya. Jika lulus bisa ditetapkan, yang kedua tes di tahap 1. Itu Pak Ari. Iya, bagaimana Bu Risna? Apakah cukup jelas? Kalau jelas kita lanjut ke penanya berikutnya yaitu Ibu Nur Aziza. Ya mungkin cukup jelas ya tadi. Kalau menurut saya cukup jelas sih dari Pak Wijaya tadi. Baik. Selanjutnya Ibu Nur Aziza kepada Ibu Aziza. Ya silakan. Assalamualaikum. Oh iya Bapak ya, silakan Pak. Mohon maaf, ini saya pakai nomornya istri Pak. Ya silakan Pak. Maaf Ya, Pak. ya. Mohon maaf ini on kamera karena sinyalnya. Iya ya. Nah, apa Pak? Ya ini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama untuk ijazah matematika khususnya pendidikan matematika, misalkan tanpa sertifikat PPG itu apa bisa daftar ke formasi guru kelas SD? Yang kedua, untuk masalah afirmasinya Pak, itu nanti dikasihkan harus lulus sesuai passing grade atau tidak ngoten. Misalkan gini Pak, maksudnya ini afirmasinya afirmasinya diberikan harus memenuhi syarat lulus passing grade atau misalkan tidak lulus baru dikasihkan afirmasi. Sementara itu Pak yang bisa saya tanyakan. Matur suwun. Iya, terima kasih. Bapak siapa tadi lupa ya, Kak, taunya ini. Iya. Untuk pertanyaan pertama kita langsung lihat aja apakah bisa untuk non pendidikan atau untuk pendidikan matematika, misalkan ya di sini kita lihat pendidikan matematika. Langsung saja ya kita lihat aturannya ya. Nah, pendidikan matematika bisa tidak memilih formasi di guru kelas tetapi belum memiliki sertifikat pendidik, bisa Bapak dan Ibu. Ya, ini bisa. Jadi yang belum memiliki sertifikat pendidik dan ketika memilih formasinya muncul di formasi guru kelas itu sudah by system mengacu kepada surat edaran Dirjen GTK nomor 1460 dan Permendikbud nomor 16 tahun 2019, berarti Bapak Ibu bisa ya. Jadi Bapak bisa mengambil formasi guru kelas ini ya. Iya. Ya, ini jadi itu bedanya apa? Ketika kita memiliki sertifikat pendidik, ya peluang lolos kita semakin besar. Ibaratnya 60% nilai akhir itu sudah di tangan Bapak dan Ibu. Hanya tinggal mencari sisanya dikit aja di sosiokultural, manajerial, sama wawancara. Ya. Nah, beda lagi kasusnya jika Bapak Ibu misalkan karena di sekolah induknya tidak ada formasi, terus memilih formasi di sekolah lain yang tidak ada yang linear, guru di sekolah tersebut itu bersaing dengan peserta yang memiliki sertifikat pendidik, otomatis ketika berbicara peluang, ya peluang kita yang belum memiliki sertifikat pendidik lebih kecil dibanding peserta lain yang bersaing dengan kita yang memiliki sertifikat pendidik. Hanya itu saja, Pak. Gitu. Itu yang pertama ya, Pak. Yang keduanya tadi bisa diulang, Pak? Untuk pemberian afirmasi, Pak. Oh ya. Untuk pemberian afirmasi itu apakah diberikan setelah selesai? Maaf tadi agak keputus-putus. Apakah diberikan di akhir setelah selesai kita lulus atau tidak? Ya sebelum Bapak dan Ibu. Jadi sudah by system ketika Bapak Ibu mengisi formulir pendaftaran itu kan diminta tahun lahir, ya. Diminta di sana data yang portal SSCSN itu sudah terintegrasi antara Dukcapil ya terus dengan BKN ya terus dengan Dapodik. Jadi 3 data itu disatukan ya diambil kalau informasi itu per 30 Desember 2020 ya meskipun ada sampai April tapi ada disclaimer jika tidak data terbaru tersebut jika tidak tertarik ya
berarti masih menggunakan data yang tahun 2020. Nah, jika afirmasinya Bapak misalkan mendapatkan karena usia ya tadi ya 15%, terus juga THK 2 10%, berarti udah 25%. 25% itu udah langsung oleh sistem nanti diakumulasikan dengan nilai maksimum kompetensi teknis ditambahkan. Misalkan hanya dapatnya, misalkan Bapak itu hanya harusnya kan 100 misalkan, ini hanya dapat 40. Nah, 40 itu nanti oleh sistem itu ditambahkan dengan 25% dari nilai nilai maksimal kompetensi teknis. Misalkan tambahannya 25, berarti 25 ditambah 40, 65 misalkan. Misalkan seperti itu. Ya, jadi bukan di akhir, tapi setelah selesai, ya ketika proses pun sudah dihitungkan, jadi ditambah dengan nilai yang didapatkan oleh Bapak Ibu ketika tes untuk kompetensi teknis. Misalkan peserta A itu afirmasinya misalkan 25%. Ketika mengisi tes kompetensi teknis, itu hanya mendapatkan nilai misalkan dari 100, rentang maksimal 100 itu hanya dapat 50. Nah, nanti yang 50 itu ditambah afirmasi 25% kali 100 itu hanya 25. Jadi 25 ditambah 50 berarti dapat jadi 75. Seperti itu Pak hitungannya. Beda lagi kasusnya bagi Bapak Ibu yang telah memiliki sertifikat pendidik. Itu udah maksimal 100%. Meskipun Bapak Ibu ya afirmasi usia 35 tahun lebih dapat 15%, terus juga THK 2 10%, 25%, itu tidak ditambah lagi dengan sertifikat yang afirmasinya 100%. Karena apa? Maksimal afirmasi itu dari nilai maksimum kompetensi teknis. Ya nggak mungkin ada nilai 125% dikali 100, ada nilainya itu. Jadi kalau pemilik sertifikat pendidik, hanya sertifikat pendidiknya saja yang digunakan untuk mendapatkan afirmasi. Kenapa? Karena sudah 100% dari nilai maksimal atau bobot 60%. Beda lagi kalau tidak memiliki sertifikat pendidik, itu akumulasi dari nilai maksimal kompetensi teknis. Ya misalkan tadi usianya 15%, tambah misalkan ya disabilitas 10%, berarti udah 25%. Ditambah lagi THK 2 10%, berarti dapat afirmasi 35%, ya seperti itu. Ditambahkan dengan hasil nilai kompetensi teknisnya seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, ya. Terima kasih Pak udah. Ya, sama-sama. Ya. Baik, iya sudah cukup Ibu. jelas Pak ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang lain, ini karena kita dibatasi waktu sampai jam 21.30 WIB atau 22.30 WITA, maka mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa dibacakan. Ya, ini tidak semua, nanti bisa disambung lagi di grup Telegram bersama Pak Wijaya. Baik, tapi sebelum ini Pak Ari ada sedikit ini ya penjelasan singkat aja. Tadi ada beberapa pertanyaan ini terkait tadi banyak yang kok bisa PKWU dan sebagainya. Maaf untuk guru IPA atau yang lain ya kita mengacu ke ini Permen Dikbud nomor 16 tahun 2019. Di sini bidang contoh ya, kesesuaian bidang mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang sekolah dasar. Misalkan ini jadi serdiknya yang dinilai. Itu linear dengan formasi apa saja? Ya ini. Misalkan pemilik serdik ilmu pengetahuan alam, itu bisa formasi apa aja. Nah, jadi guru yang memiliki sertifikat pendidik ilmu pengetahuan alam, ya itu bisa dengan IPA, ya. Jadi bisa mengajar guru IPA, guru fisika, kimia, biologi juga sama. Ya, terus juga yang sertifikatnya IPS bisa ngajar IPS, ekonomi atau akuntansi dengan IPS dan sebagainya. Atau contoh lainnya yang sering ini prakarya. Nah, jadi siapa saja yang bisa daftar prakarya itu ya
kenapa kok guru IPA bisa daftar prakarya dan sebagainya. Nah, itu mengacunya ke Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi terkait kualifikasi linearitas formasi itu ada dua aturan dari dua peraturan yang dijadikan acuan. Pertama Permendikbud nomor 16 tahun 2019, yang kedua surat edaran Dirjen GTK nomor 1460 tertanggal 15 April 2021. Terus pertanyaan ini dari Bu Rian ya, sertifikat pendidik harus passing grade dulu baru mendapatkan afirmasi nilai 100% atau yang penting mengerjakan tetap nih. Ya, intinya tadi pertama Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik dan linear dengan formasi yang dipilihnya wajib tetap hadir di sesi tes kompetensi teknis. Itu yang pertama. Yang kedua ya, mau mengerjakan silakan. Mau dapat berapapun Bapak Ibu tetap nanti nilai maksimalnya sudah terkunci secara sistem, Bapak Ibu sudah mendapatkan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang paling penting syarat utamanya hadir di sesi tes kompetensi teknis. Kalau tidak hadir, dijamin tidak akan lulus dan afirmasinya ya tidak akan dihitung. Jadi syarat afirmasi itu dihitung adalah kehadiran. Jadi Bapak Ibu tetap meskipun punya sertifikat pendidik wajib hadir di sesi tes kompetensi teknis. Nah, itu yang perlu ditekankan. Terus yang berikutnya tadi udah afirmasi tetap aja meskipun masa kerjanya 10 tahun, 5 tahun, asal usianya udah di atas 35 tahun dengan minimal 3 tahun mengajar aktif, itu sama afirmasinya 15%. Ya, mau yang ngabdinya 15 tahun, 20 tahun. Nah, ini mungkin dari sisi keadilan yang belum bisa terpenuhi semua. Tapi kami tetap dari PBPGRI pun memperjuangkan bahwa tetap nanti ada perhitungan selain afirmasi yang udah ada afirmasi untuk guru di daerah 3T ya, dan juga ada penilaian portofolio berbasis masa kerja. Nah, mudah-mudahan untuk tahun yang akan datangnya perjuangan kami untuk bisa diterima ya seluruhnya, karena yang baru diterima sekarang baru 4 itu, afirmasi sendik, disabilitas, usia, sama PHK 2. Yang 2 tadi belum diterima. Kita mengajukan sebenarnya ada 6, yaitu portofolio dan afirmasi untuk guru di daerah 3T. Ya, seperti itu. Yang lainnya mungkin nanti bisa boleh tanya di grup, atau kalau nggak di grup bisa di Japri ya. Nah, ini ada ini Bu Fitri ya, terakhir ya Pak Ari ya. Ini ada yang resen juga nih Pak. Oh, ada. Boleh. Ya. Selain Bu selain nanti Bu Povi ini dulu ya. Di sekolah saya ada 5 honorer dan formasinya ternyata hanya ada 3. Jadi misalkan kelimanya lolos itu bagaimana Pak? Di ranking yang prestasi terbaik. Ya, jadi dari 5 itu yang prestasinya bukan prestasi, peringkat terbaik, istilah di dalam Permenpadnya itu peringkat terbaik. Peringkat terbaik itu tadi di kriterianya pertama yang nilai kompetensi teknisnya paling tinggi, diurutkannya itu. Yang kedua yang nilai akumulasi sosiokultural dan manajerialnya paling tinggi. Yang ketiga yang nilai wawancaranya paling tinggi. Yang terakhir yang usianya paling tua. Nah, jadi nanti dari 5 yang lolos passing grade itu akan diurut berdasarkan kriteria tadi. Diambil peringkat terbaik. Berarti peringkat 1, 2, dan 3 setelah difilter, di peringkat berdasarkan kriteria tadi. Jadi itu Bu Fitriah ya. Kalau lulus semuanya, seperti itu. Ya, silakan Bu Popi. Iya. Silakan Bu Popi untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf Pak, izin bertanya. Ini misalkan ya Pak ya, sekolah yang buka formasi itu ada 2 formasi yang dibuka. Nah, sedangkan di sekolah tersebut ada 3 orang honorer
yang honorer induk itu tidak lolos PG, Bu, sampai yang induknya lolos sampai tahap ketiga atau gimana, Pak? Iya, jadi Bu Popi, di sekolah Bu Popi misalkan ada 2 formasi, ada 3 guru honorer. Nah, Iya. ya misalkan ketika tes tahap 1 ada misalkan ini bisa di beberapa kasus. Kasus yang pertama misalkan 1 orang lolos, maka 1 orang lolos itu langsung ditetapkan sebagai peserta yang lolos seleksi P3K di tes tahap 1. Jadi udah nanti tinggal di SK-kan, pemberkasan di SK-kan. Nah, berarti ada 1 formasi yang kosong di mana 2 guru itu misalkan tidak lolos passing grade. Maka guru itu nanti bisa ikut tes lagi di tahap 2, bisa memperebutkan formasi yang belum terisi di sekolah induknya. Tetapi bersaing dengan peserta dari sekolah teman-teman guru dari sekolah swasta dan peserta kategori fresh graduate yang tadi yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, itu tes tahap 2. Kalau misalkan di tes tahap 2 udah terisi formasi di sekolah ibu, sekolah induknya, berarti sudah peserta yang tidak lulus misalkan itu bisa masih ikut di tes tahap 3 dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Mengapa? Karena guru dari jenjang lintas kewenangan bisa ikut daftar, dari lintas wilayah juga bisa ikut daftar, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bu Popi ya. Oh iya Pak, terima kasih Ya, Pak. ya sama-sama. Baik, waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu dan ini sudah cukup malam sekali. Maka sesi tanya jawab kita akhiri dulu. Pak Ari, mungkin maaf, ini terakhir, ini masih ada. Bapak Ibu, kekhususan untuk prioritas sekolah peserta di sekolah induk yaitu hanya di tes tahap 1, Bapak dan Ibu ya. Ini menyambung pertanyaan Bu Fatma. Jadi hanya peserta di tes tahap 1 itu yang memiliki kelebihan hanya sekolah induknya dan bersaing dengan dirinya sendiri jika sekolah induknya membuka formasi. Tetapi tidak berlaku nanti di tes tahap 2 dan 3. Tes tahap 2 dan 3 tetap acuannya berdasarkan pasal 30 Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi berdasarkan peringkat terbaik yang memperebutkan formasi yang dipilih nanti di peringkat dan diambil yang peringkatnya terbaik berdasarkan kriteria tadi. Nilai yang paling tinggi kompetensi teknisnya, akumulasi sosiokultural manajerial, wawancara dan usia. Jadi tidak ada lagi tidak berlaku lagi dia ada formasi di sekolah induknya atau tidak. Jadi tes tahap 2 dan 3 itu terbuka. Seperti itu. Baik. Ya, silakan Pak Ari. Terima kasih banyak Pak Wijaya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sesi tanya jawab bersama Pak Wijaya karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 WIB atau 22.30 WIB WITA untuk bagian tengah. Ternyata semakin malam semakin banyak pertanyaan. Baik yang ada di chat room maupun yang raise hand yang bertanya secara langsung. Mudah-mudahan nanti bagi Bapak Ibu yang tidak sempat dijawab pertanyaannya di sesi ini bisa mengajukan pertanyaan di grup Telegram yang nantinya mudah-mudahan kalau Pak Wijaya ada kesempatan, ada waktu karena memang beliau sangat sibuk sekali bisa memberikan jawaban yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wijaya yang sangat bersemangat sekali pada malam hari ini menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu peserta BIMTEK ini. Terima kasih sekali lagi pada Pak Wijaya. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan dan mungkin mewakili teman-teman semua. Dan sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf apabila ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat terjawab. Dan mohon maaf apabila saya dalam memandu acara pada malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa dimaafkan oleh Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kembali kepada host Ibu Nur Zainab. Baik, terima kasih Pak Ari. Jelas suara saya? Masih kecil, Bu. Ya, sudah.
bawaan itu, bawaan Pak Ari emang kecil bener itu. Udah biarin. Iya, biarin sudah. Ya, terima kasih banyak Pak Ari sebagai moderator dan Pak Wijaya juga atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa sekali pada malam ini, sehingga banyak sekali bekal yang bisa kita dapatkan untuk bisa diaplikasikan pada seleksi P3K nanti, ya Bapak Ibu semua. Baik, sebelumnya dari Pak Dudi apa mungkin ada yang mau disampaikan? Lanjut, silakan. Lanjut Bu, semangat aja ya Pak Ibu. Ini baru pemanasan hari pertama nih. Udah luar biasa, keren banget narasumbernya, keren Bapak Ibu, semangatnya keren. Top. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, bagaimana kalau kita dokumentasikan dulu kegiatan? Mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Izin admin, siapa ya yang bisa ngambilin fotonya mungkin? Pak Dudi atau Pak Ari? Pak Ya, Dudi aja. boleh. Ayo, boleh. Ayo buka, ayo. Keren. Ayo anaknya juga dibawa aja nggak apa-apa, ayo biar ngedoain ibunya sama ngedoain bapaknya. Oke, 1. Oke. Next. Ya. Wah, yang lainnya pada ditutup nih, pada malu-malu. Oke, yang lainnya ditutup ya. Oke. Udah Pak Dudi? Keren banget ini tadi. Kita hampir 150 yang hadir ya. Udah. Oke, terima kasih banyak kepada semua narasumber, moderator, dan para peserta, Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan malam hari ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada besok malam pada waktu yang sama. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan kita pada kali ini. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, izin lab Bapak dan Ibu, dan ini boleh nanti Japri ya, ataupun telepon. Kalau telepon mungkin jam-jam istirahat aja ya, jam istirahat mengajar. Itu mudah, kalau telepon salah diangkat ya. Itu saja, terima kasih. Izin duluan, Bu Nur, Pak Dudi, Pak Ari, teman-teman semuanya sukses. Mudah-mudahan besok Bapak Ibu atau malam ini silakan tengok lagi akun SSCISN-nya, karena tadi laporan dari panitia udah beberapa kabupaten kota yang sudah menyampaikan hasil verifikasinya. Jadi silakan cek. Mudah-mudahan kabupaten, kota atau provinsi Bapak Ibu yang sudah bisa diakses lulus tidaknya. Selamat, dan bagi yang tidak tetap berjuang nanti di masa sanggah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wijaya.